nabiyyin wa ilal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin. Allahumma inni bil ilmi wa zaini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Falamma wasala ila al-ardi muqaddasati qala rabbi hab li waladan minas sholihin wa basyarnahu bi ghulamin halim. Ayat 100 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma wasala, maka di dalam ketika sampai siapa Nabi Ibrahim ila ardi kepada bumi al-muqaddasati yang disucikan, sampai di Babul habis. Qala, maka berdoa siapa Nabi Ibrahim, Rabbi wahai Tuhan saya, hab semoga menjadi siapa Tuhan siapa Engkau li kepada saya waladan pada anak minas sholihin yang sebagian daripada orang-orang yang soleh. Babasyarna, maka memberi kabar gembira siapa saya kepada Ibrahim digulamin dengan anak kalimin yang sangat sabar. Kalimin yang sangat sabar, aidi filmin artinya kesabaran, akhirnya yang ini Nabi Ibrahim selaku Nabi dan Rasul untuk berhasil, berhasil untuk meneruskan dakwahnya. Ketika nikah dengan Siti Saro ini belum punya anak, makanya berdoa hijrah pindah Syam sampai di Baitul Maqdis, dia berdoa, ya Allah karunia saya anak yang minas sholihin. Jadi jangan hanya ingin punya anak saja, harus ada tambahan soleh. Paham? Apa arti punya anak kalau soleh? Ini kan Bapakku pusing, itu tidak? Ada soleh, ada soleh. Soleh itu yang lurus, yang baik-baik. Soleh itu toat, soleh. Paham? Suruh sholat malah sangguan. Ya, itu kan suruh ke masjid malah belok ke junjung. Nah, itu bukan soleh tapi soleh. Tidak tolak, soleh. Sudah punya lemari sendiri, noleh milik kawan. Nah, nengok isi milik kawan, tolak, oleh. Tidak. Soleh yang lurus. Ini mana soleh? Itu karena yang bermanfaat. Anak yang soleh. Akhirnya Allah Taala memberi kabar gembira. Ini pakai mantel malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dengan berbentuk tamu. Ada tamu. Tamu kepada Nabi Ibrahim datang kembali. Terus ngasih kabar gembira bahwa kamu akan punya anak yang kalim. Anak itu penyantun, penyabar. Siapa yang suka marah penyantun sabar. Nah, bahasa marah itu jangan dianggap marah itu sudah betul, dan kalau jangan dan sholat dan ngaji biarkan itu kan dulu. Coba dulu Pak, tahu mereka nggak ngaji nasulah biarkan mereka dulu. Tahu dulu, kalau mereka sudah tahu, tahu mereka. Malam balago, maka di dalam ketika sampai siapa bulan ma'ahu kali tinggal air musuh di ma'ahu kali bersama Ibrahim sampai as-sakya pada umur yang bisa bekerja
yang bisa melakukan suatu asya'iyah pada umur yang bisa melakukan suatu ayas'a, artinya bisa melakukan siapa gulam ma'ahu berkali bersama Ibrahim, wayu'ina dan membantu siapa gulam pada Ibrahim, ila dan mendapat apa yang kil apa balago, sampai siapa gulam sab'asinina pada anak umur 7 tahun. Wakil ada yang katakan salasata asyarota 13 sanatan apanya tahun. Jadi ketika gulam ini nanti sila ada yang katakan Nabi Ismail, ada yang katakan Nabi apa? Tapi yang masuk itu adalah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail ini usia sudah asya'iyahnya bisa diajak kerja. Jadi kerja, bisa membantu ayahnya. Dia katakan usia 7 tahun. Ada berapa? Usia 13 tahun. Qala, maka berkata siapa? Ibrahim, ya bunayya wahai putraku, ini sungguhnya saya aro. Aro itu bermimpi siapa saya, airo itu bermimpi siapa saya fil manami dalam tidur. Bermimpi anni pada sungguhnya saya atbahu, itu memotong siapa saya kepada engkau. Waru'yal anbiya'i, bermula mimpinya beberapa nabi itu hakun benar, wahyu kan. Wa'af'aluhum, bermula beberapa pekerjaannya anbiya itu bi'am lillah dengan perintah Allah Ta'ala. Fandur madza taro, fandur maka berangan-anganlah kamu. Madza pada apa? Taro berpendapat siapa kamu? Fandur maka berangan-anganlah kamu. Madza pada apa? Taro apa? Taro berpendapat siapa? Kamu minat ro'i, jangan ro'i, bukan ro'a. Ro'a itu melihat. Syawara musawara siapa Ibrahim pada syawara musawara siapa Nabi Ibrahim pada gulam. Tujuannya apa? Lihat nasa, supaya tenang siapa gulam bidabki dengan dipotong. Wayang koda dan tunduk siapa gulam. Lil amri karena perintah bi dengan adabki. Qala berkata siapa gulam, ya abadi wahai ayahku. Atau bermula taknya lafaz abadi itu kan. Itu iwadun itu gantian an ya'il idofa dari ya idofa. Jadi ya abi kan. Paham? Terus ya-nya diganti ta. Ya abadi wahai ayahku if'al melakukanlah engkau panjenengan ma pada barang tukmaru yang diperintah siapa engkau dengan masuk sata jidu akan menemui siapa engkau di pada saya. Insya Allah menemui minas sobirin pada maf'ul, pada sebagian orang-orang yang sabar. Pada sebagian orang-orang yang sabar. Jadi ketika Nabi Ismail itu sudah usia bisa diajak kerja, bisa diajak melakukan sesuatu, bisa membantu ayahnya. Nah ini ulama khilaf mufasir. Ada yang mengatakan usia berapa? 7 tahun. Ada yang mengatakan usia 13 tahun. Nah yang masuk itu 7 tahun. Jadi di sini cuma Nabi Ibrahim udah lama punya anak kan. Begitu punya anak Nabi Ismail kira-kira usianya 7 tahun. Allah memberikan mimpi pada Nabi Ibrahim. Ingat, mimpi itu bukan mimpi kayak kita. Mimpi kita yang mimpi banyak tidur, tidak Pak? Kalau mimpinya Nabi itu wahyu. Jadi Nabi itu wahyu itu ada berbentuk mimpi. Mimpi. Ini mimpi, dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim perintah Allah Ta'ala untuk memotong putranya. Wah, ini kan ujian berat. Nabi Ibrahim ujiannya berat-berat itu. Perjuangannya kemarin ya, bakar api. Perjuangan luar biasa. Usia-usia 80 tahun suruh sunat. Awan, suruh hitaim. Dan berat itu kan. Bayangkanlah. Tapi kamu belum sunat suruh sunat. Wah, keras ya kan? Itu bayangkan, luar biasa itu. Ya bunaya, terus Nabi Ibrahim bilang, ya bunaya ini arok, wahai putraku. Saya mimpi dalam
tidurku, saya disuruh motong sampean. Gimana ya? Fangdur mada taro. Jadi karena ini berat, maka anaknya nggak harus dipotong dah. Fangdur mada taro. Coba angan-angan lah, apa yang saya mimpikan coba angan-angan. Terus gimana? Nah, apa rahasianya Nabi Ibrahim itu kok musyawarah itu lihat nasa tidak gifam supaya pak anaknya ketika dipotong itu dia tenang karena sebelumnya sudah musyawarah. Betul kan? Karena ini bukan perkara yang sembarangan ini. Semua orang dipotong itu ada umum. Ya kan? Berkata Nabi Ismail, qala ya abadi wa ya ayaku if almatu marmu. Monggo, silakan, potong dulu, betul monggo. Sata ini insya Allah minaso diri. Atau ayah akan jadi orang yang sabar, tidak apa-apa monggo. Misalkan bapak kamu mimpi kayak gitu, gimana? Wah, ayah mimpi kalau harus potong telinganya, macam mana? Nah, sata ini insya Allah minaso sabar ala dalika atas tumar, ala dalika atas tumar. Akan bisa sabar. Nah, mimpinya itu adalah malam tanggal 8. Malam tanggal 8. Bija, paham kan? Terus paginya musyawarah dengan putranya. Makanya musyawarah. Makanya tanggal berapa seperti yang tarwiyah. Dan coba yang mikir. Fangdur mada taro. Ini yo. Angan-angan apa yang coba dibaya angan-angan. Fangdur mada taro yang mendapatkan. Nah, maka tanggal 9 sebelah ya putar. Iya. Kamu paham? Terus besoknya, oh ya benar ya. Nah, benar. Saat ini insya Allah minaso benar ya. Maka tanggal 9-nya seperti yang Arafah. Bahwa mimpinya itu benar. Arafah itu tahu. Ngerti tidak? Terus tanggal 10 dipotong seperti yang benar nakher. Nah, kamu juga enggak masalahnya. Paham? Ada yang putar, iya, fangdur mada taro. Paham yo? Nah, coba jangan kasih waktu kan. Besoknya tanggal 9 Dzulhijjah tahu bahwa benar perintah Allah seperti yang apa? Arafah itu tahu. Pemotongannya tanggal 10 disebut yaumuna nakhr, hari pemotongan. Itu tidak? Oh, tidak gampang ini ya Allah, Gusti tidak gampang. Soal ujian yang berat. Jadi menurut Ishaq itu gini, ketika Nabi Ibrahim mimpi seperti itu satu riwayat itu bilang sama Nabi Ismail, itu ada tampar, kalau tampar kan, tampar Nabi Ismail bawa dia, ayo ikut ayah pergi, pergi, ya perasaannya pergi itu mau nyari kayu bakar, paham kan? Pergi. Nah sampai tempat yang sepi dia berbilang, nah ketika bilang itu gak ada ibunya, kalau ada ibu itu masalah. Ya enggak? Karena ayah itu bisa tega, ibu itu luar biasa. Ibu itu syafaq, pokoknya sayangnya kepada anak itu luar biasa, melebihi bapak. Paham kan? Terus dibuat wah ayah semalam mimpi di gimana untuk mendapatkan itu gak ada ibu. Kalau ada ibunya, dikhawatirkan nanti ibunya itu apa? Enggak mah? Oh jangan, anak dipotong. Enak kan? Jangan. Itu pasti susah itu kan. Falama selama maka dalam ketika tunduk menyerah. Falama selama maka dalam ketika menyerah siapa Ibrahim wa Ismail. Menyerah duanya kan khodoa tunduk siapa Ibrahim wa Ismail. Uang koda dan nurut, yang mana sama itu. Uang koda dan nurut patuh kan? Siapa Ibrahim dan Ismail di amrillahi ta'ala watala dan meletakkan siapa Ibrahim pada Ismail lil jabini kepada pelipisnya soro'a sama banting, maksud dibanting dengan kasar, maka meletakkan meletakkan siapa Ibrahim pada Ismail alai atas jabin. Wali kulisani dan itu bagi setiap manusia jabi nani bermula dua pelipis
Bainahuma itu antara jabinani al-jabatu berulang kening. Wa kana ono dari apa mengkono-mengkono. Wa kana dan ada dari apa itu talahu jabit itu biminan di Mina. Wa ammaro dan menjalankan siapa Ibrahim asyikina pada pisau al-khalqi atas penggorokannya Ismail. Falam takmal, maka tidak bisa berbuat apa sikin, tidak pengaruh kan? Falam takmal maka tidak bisa pengaruh, tidak bisa berbuat, tidak berpengaruh apa sikin se'an depan sedikit pun. Bimanin sebab perkara yang mencegah minal kudrati dari kekuasaan al-ilahiyati yang sebangsa waktu Tuhan. Al-ilahi yang sebangsa itu Tuhan. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi ketika sudah hubungan oke, kemudian anak dan harus oke baru potong, menyerah dah. Dia perintah Allah mendapat lakukan. Masya Allah, ini hujan berat ini. Watalau disabin. Jadi singkat cerita Nabi Ismail itu sudah di bahasanya sudah diletakkan begini ya. Jadi ini namanya jabin, paham? Orang itu manusia itu punya dua jabin, ini nipis itu paham. Nipis itu antara paken kening. Itu posisinya di Mina. Makanya mudah-mudahan kamu bisa kaji. Amin. Harus punya ilmu, kalau punya ilmu tidak tahu. Jadi sudah jumroh jamaah. Jumroh itu pertama itu namanya Yaumul Aqobah. Jumroh Aqobah itu tanggal 10. Terus 11, 12, 13. Kalau nafas sani. Itu kalau sudah jumroh, benar kan? Jumroh pagi kan, semua muter, tentu pulang. Itu dekat Jamarot situ ada namanya tulisan gini, Manharu Ismail. Tempat pemotongan Nabi Ismail. Man Haru Ismail. Dia dekat Mina situ, dekat Jamarot. Itu ya berarti di sini dulu tempat Nabi Ibrahim motong Nabi Ismail. Teman Haru Ibrahim. Nah, kalau orang Mondo yang mikir Mondo mikir itu Manhar. Kan teman kan Manhar tempat pemotongan. Paham ya? Manharu Ismail. Berarti di sini dulu tempat dipotong Nabi Ismail. Itu pentingnya mengaji suruh di sini. Enggak jauh dengan Jamal tempat limpah. Alhamdulillah pagi kan, pagi dengan ibu berdua kan, habis lempar terus, wah sini ini lah tempat Nabi Ismail di, ada tandanya Manhar Ismail. Nah, dipotong itu di Mina. Nah, ketika sikin itu? Pisau. Itu enggak mempan. Kan enggak mempan. Enggak ada pengaruh sama sekali. Padahal tajamnya luar biasa, tapi kayak tumpul. Enggak bisa. Nah, jadi memang Allah yang menguji ya, sampai di mana ketaatannya Nabi Ibrahim. Ngerti kan? Sampai anak yang selama dirindukan semua mau itu bukan hal yang gampang, bukan yang gampang. Nah, kita yang punya sapi kerbau semua berat. Nah, apalagi suruh potongan anak. Wah, tambah nggak mungkin. Sapi kerbau suruh potong nggak mau, ya kan? Alat itu suruh potongan anak. Terus tambah nggak mau. Tambah kamu nggak mungkin. Nah, Masya Allah. Wanadaina kata Allah dan memanggil siapa saya pada Ibrahim. Ayah Ibrahim, wah Ibrahim. Namanya an-mufasiro, an yang menafsiri lafaz nada. Itu namanya an-mufasiro. Caranya begini, kalau ada an, nah sebelumnya an itu ada kalimat yang menunjukkan arti ucapan. Nada itu memanggil itu ucapan. Kamu paham? Itu namanya an-mufasiro, an yang menerangkan isinya jumlah yang sebelumnya yang berupa ucapan. Jadi Allah manggil Nabi Ibrahim, ayah Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta, benar-benar membenarkan. Kau itu benar-benar, saddaqta itu membenarkan siapa ar-ru'ya pada mimpi. Benar-benar mimpi itu kau buktikan. Bima dengan barang ataita yang telah melakukan siapa kau dengan
mimma daripada barang amkana yang mungkin apa maka pada kamu min amri dabki dari perkara memotong. Ayat fi artinya cukup kepada kamu dari apa itu ma'ataita cukup apa yang kamu lakukan cukup. Jadi kan gak mempan panggil, woi Ibrahim kau sudah melaksanakan itu sudah cukup itu. Nah, sudah cukup itu sudah. Jadi kan potong kan apa-apa. Ya. Sudah. Fajumlatu nadaina maka jumlah lafaz nadaina itu jawab lama. Sampai lafaz lama ini. Cuman biziadatin wa nadaina. Inna sunnah saya kata Allah kadalika kali seperti itu. Inna sumunya saya kadalika seperti membalas kama jazaina membalas siapa saya kawan kau najizim balas al-muk sini aku balas al-muk sini pada beberapa orang yang berbuat bagus diampu sihin. Nah, berarti ini kan manfaat, yuk. Mungkin manfaat bintisari amri dengan mengikuti perintah. Biibrati syiddah dengan menghilangkan kesusahan anhum dari al-muk sini. Inna dalam khas sesungguhnya ini memotong al-makmuro yang diperintahkan apa biadabha itulah huwa sungguh bermula hada itu al-bal ujian al-mubidu yang nyata. Ayat ikhtibatu ujian al-bal itu yang jelas. Itu jelas ujian yang luar biasa itu. Nah, menguji sampai di mana ketaatannya Nabi Ibrahim disuruh motong apa? Putranya yang diidam-idamkan selama ini nikah belum punya putra. Nikah punya putra. Kan siapa? Nah, Siti Hajar. Wafadaina kata Allah dan menebus siapa saya? Menebus siapa saya? Pada ail makmuro perkara yang diperintah bidabhihi dengan memotong al-makmur ail makmuro pada orang yang diperintah wafadaina dan menebus siapa saya pada gulam. Ail makmuro orang yang diperintah bidabhihi dengan memotong al-makmur bahwa bulan makmur itu Ismail Nabi Ismail al-Ishaq atau Nabi Olani dua pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Ismail, ada yang mengatakan Nabi Ishaq. Yang masyhur itu Nabi Ismail. Itu ada dua pendapat. Bidabkin dengan memotong diganti ditebus memotong dikasih dengan kambing dibas audi miliar agung minal jannati dari surga. Bahwa bermula kapsin audin itu alladhi kambing gibas itu alladhi akapsin korba yang urban pada alladhi habib syabhab habib sya'adatan bi dengan membawa kapsin Jibril sama kajib Jibril alaihissalam pada maka memotong pada kapsin as-sayyid ibn Sa'id Rohim mukabir kali baca takbir. Ya perhatikan ini. Nah, terus Allah Taala nyuruh malaikat Jibril itu potong Ismail ganti apa? Dibikin aldin kambing gibas yang besar. Yang dulu kambing gibas ini dalam riwayat itu kambing gibas yang pernah dikorbankan Habil. Jadi korbannya Habil diterima oleh Allah diangkat ke langit. Itu yang digantikan kambing gibas untuk dipotong siapa? Nabi Ibrahim sebagai gantinya Nabi Ismail. Nah dalam cerita ini giling-giling sama ketua semua yang foto saya giling-giling dari cerita yang Nabi Ismail dari apa kan? Kambing gibas itu ada bahasa giling-gilingan bahasa mati dengan inna khairul ajdad yang faul awal. Inna khair ajdad yang faul awalnya sesungguhnya kebaikan bamba nenek moyang sangat bermanfaat bagi anak cucu. Ngerti tidak? Maksudnya ini kalau kita ya jadi orang tua itu baik soleh itu kesolehan kita akan bawa berkah sampai anak cucu. Faham? Tidak kan? Apa berkah anak cucu? Itu penting. Jadi yang kedua amal itu kalau ikhlas, awas. Amal itu kalau ikhlas, suatu saat
keikhlasan akan dinampakkan oleh Allah, ditimbulkan oleh Allah. Walaupun waktu orangnya beramal itu tidak nampak. Kamu misalkan rajin ibadah, rajin zikir, rajin puasa, kok rajin sedekah, ikhlas kan? Itu ketika kamu hidup masih biasa-biasa, tidak nampak. Nah, ketika kamu sudah meninggal dunia, itu amal kamu dinampakkan, bisa lewat anak, bisa lewat cucu kamu. Paham kan? Tidak. Itu menunjukkan amal ikhlas dan itu ikhlasnya habil. Nah, jadi mau ikhlas pasti nampak bekasnya. Lihat, termasuk ngaji ikhlas itu orang ngaji muntah ngantuk itu orang ngaji itu ngaji kepalanya diletakkan di meja itu nggak sopan, nggak bagus. Dan cara yang pintar itu jarang. Bisa katakan, gua ngaji ini pintar jarang, itu otaknya mesti lemah. Nah, itu tidak ada orang santri yo sekolah ngaji, kok kepalanya diletakkan di bangku itu alamat otaknya lemah. Kalau otaknya cerdas itu nggak ada sempat, senang. Tidak, no, baru tak lemah, tel ini, lambat nih, dikit. Wah, iya dah Pak. Nah, ketika datang itu Nabi Ismail kan sudah diganti dengan apa? Dibikin Abi. Makanya terus dari kesimpulan, yo, kurban yang bagus itu kambing gibas. Kambing gibas. Ini kalau dekat bahwa tidak Allah musuh bebas. Datanglah malaikat Jibril yang kamu doa. Nah malaikat Jibril datang sambil baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjutkan Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail Allahu Akbar walillahilhamd. Bersambung jadi satu. Kau paham? Jadi malaikat Jibril bawakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi satu dirangkai jadi tak. Kamu enggak susulnya kan? Coba kalau kamu ngantuk enggak paham tuh. Jadi takbir itu dari malaikat Jibril disambut Nabi Ibrahim, disambung dengan Nabi Ismail. Paham misalnya kan? Itu diabadikan. Nah, ini orang yang kepada Allah, bibi amale abadi. Manfaatnya tuh ada. Mau ngaji sih ikhlas. Ngaji ikhlas biar manfaat. Ngaji kok diubah-ubah itu gak ikhlas. Kowe ngaji. Nah coba biar setuain dari sana lah. Semangat lah kamu di sini keloyak. Bawa kita dari kamar sudah ngantuk. Iya Jalbi. Sama sini. Watarukna kata Allah, watarukna dan menetapkan siapa saya, abqaina menetapkan siapa saya, abqaina. Ali atas Ibrahim fil akhirina di dalam beberapa orang yang akhir tanaan pada pujian hasanahnya bagus salamun jumlah keselamatan minna dari saya itu ala Ibrahim kadarika kali seperti apa membalas siapa saya yo hu pada Ibrahim najisi albu sini dari albu sihir diperhatikan ini. Akhirnya karena Ibrahim patuh tunduk sehingga namanya tetap abadi sepanjang masa. Bahkan dalam surah disebut ketika tahiyat wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Ya kan? Setiap orang sholat ya akhir tuh nyebut nama Nabi Ibrahim sepanjang sebut. Nah, itu benar kan? Akan kutetapkan. Nah, Nabi Ibrahim itu fil akhirin. Jadi wilayah kiamat. Namanya harum akan mendapat salam dari Allah. Salamun ala Ibrahim. Jadi Pak, kadzalika juga berarti kadzalika najzil muhsinin. Sebagaimana saya balas Nabi Ibrahim, orang yang ikhlas, orang yang patuh tunduk, paham? Namanya akan tetap abadi. Akan saya berikan orang-orang yang berbuat baik, yang ikhlas. Ya dan, jadi kalau kamu berbuat baik ikhlas, yakin, nama kamu yakin, manfaatnya akan dikenang, jasa akan dikenang orang, nggak ingin dikenang tapi orang akan mengenang karena keikhlasannya.
Kamu paham? Ini orang yang bilang kadzalika. Seperti aku balas Nabi Ibrahim, namanya tetap harum sepanjang masa. Nadzil sinin. Orang-orang yang baik. Oh, di pondok punya kenang-kenangan. Apa kenang-kenangannya? Oh, ikut gotong royong, misalkan, paham? Ikut gotong royong. Jangan ikut pas gotong royong kalau lari. Nah, kaulah wala quwata. Oh, itu waktu bangun WC itu waktu saya pondok. Ada di sini masih ada. Kalau kamu tidur, itu bekas tidur saya. Kenang-kenangannya enggak ada. Kenang-kenangannya dulu suram-suram. Ya, wah, pas saya mau itu bangun asrama itu, kenang-kenangan saya ikut ngecor. Wah, itu ada kenang-kenangan terus. Setiap kali pondok besok. Kalau enggak ada. Oh, itu dulu sawah itu tempat tidur saya. Itu belakang WC itu tempat ngantuk saya subuh. Hanya itu aja kenang-kenangannya kan dulu. Paham? Kalian sibuk sini. Jadi orang-orang yang namanya baik dikenang itu karena berjasa. Paham ya? Karena berjasa. Kamu wajib paham ya maksudnya? Inna sesungguhnya Ibrahim itu min ibadinal mu'minin. Ya Allah menyatakan Ibrahim itu min ibadina. Itu sebagian hamba al mu'minin. Terus wabasyana dan memberi kabar gembira siapa saya pada Ibrahim bi Ishaq. Ustudillah diambil dalil bidzalika dengan itu wabasyar Ishaq. Apa yang diambil dalil? Apa anak dabika sesungguhnya anak yang dipotong itu ghairu selainnya Ishaq. Nah, menunjukkan yang dipotong itu Nabi Ismail, bukan Nabi Ishaq. Karena ada kalimat wabasyarna bi Ishaq. Kamu paham? Jadi pemotongan itu waktu itu Nabi Ishaq belum lahir. Kamu paham? Nah, ini yang membenarkan bahwa jarak antara Nabi Ismail dengan saya itu 13 tahun, 13 tahun. Ngerti nggak maksudnya kan? Nabiya, Khalid jadi Nabi. Nabi Ishaq Nabiya. Nabi Khalun bermula dengan Khal muqaddaratun yang ditetapkan, pastikan. Ayu jatuh ditemui siapa Ishak muqaddar kalau dipastikan apa yang bagian nubuwatuh kenabiannya Ishak minasolihin. Jadi kenabiannya Nabi Ishak itu sudah dipastikan oleh Allah. Wong ketika dikasih kabar gembira bakal punya anak lagi dari istri yang namanya apa? Siti Sarah. Itu sudah distatuskan nabiya. Apa? Maka kenabiannya itu muqaddar ditetapkan. Apa? Muqaddar ditetapkan. Enggak bisa buka. Wa barakna dan memberi berkah siapa saya alai atas Ibrahim bitakdir duriyatihi dengan memperbanyak anak cucunya siapa? Ibrahim. Wal Ishaq waladi putranya Ibrahim. Bija'alna dengan lafaz ja'alna, bija'alna dengan menjadikannya saya asal anbiya pada lebih banyak beberapa nabi itu min nasri dari keturunan Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyatima dan itu dari anak cucunya was Ibrahim dan Ishak muksinun bermula orang yang bagus mukminun wa dzalimun dan orang yang zalim berinasi kepada dirinya zalim kafir orang kafir mukminun yang jelas bainul kufur yang jelas kafir. Jadi Allah Ta'ala itu memberi barokah Nabi Ibrahim. Apa berkah itu? Bitaksir duriyati. Perhatikan, wong sing berkah itu wong sing anak cucune akeh, apik, mati ngono. Berapa anak kamu? 12, tapi maju di 11. Alhamdulillah. Jadi berkah itu tidak hanya banyak. Berkah itu dilihat manfaatnya. Apa arti kamu punya 12? Kan gagal kan? Iya. Berapa anak kamu? Anak saya 24, istri 3. Kan gagal kan? Tapi anaknya satu pun nggak ada yang ngaji, nggak ada yang bisa baca Quran. La haula wala quwata. Itu kan berkah. Berkah itu banyak manfaatnya, banyak baik. Itu berkah. Terbukti Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim itu anak cucu Nabi Ibrahim. Ngerti tak? Coba ingat, wa min dzurriyyatima dari anak cucunya Nabi Ishaq itu ada yang baik, ada yang zalim. Jadi jelas, ada wong apik ya gak mesti, ana apik kabeh itu gak mesti.
Nabi sekali nabi, nabi itu nabi. Tapi kalau Quran menerangkan wa min dzurriyyati ma muhsinun wa dzalimun nafsihi. Ono sing muhsin maknanya mukmin, ono sing dzalimun nafsihi maknanya kafir. Ya cucu ini yo. Pernah nggak sih? Kita berusaha jadi orang baik supaya itu punya kenangan yang baik. Pak yo, gue kenangan asing nanti. Nah kalau mau ya gitu, yo kelas terus ya itu kan. Buat lapor kenangan yang dari pondok, sama mau pulang bikin gawe, ya kan? Bikin masalah, waduh, udah usia udah masuk masalah. Tidak muncul naik jasa. Cuma begitu. Nah rata itu nggak bener lah. Cara nggak bener. Kalau menunggu juga nggak lama pak. Tapi orang itu lain. Tanya beliau berdua guru. Itu disuci itu kalau sudah tamat kuliah itu harus ngabdi. Kalau nggak ngabdi itu nggak dikeluarkan jasanya enggak pak? Iya. Tanya Pak Rian. Jadi kalau sudah tamat tuh kuliah, itu harus ngabdi. Bagus tuh, supaya ngajari orang ini mempraktekkan ilmunya. Ya kan? Ngabdi dulu. Kalau nggak ngabdi, nggak keluar jasanya. Walau sudah tamat, ada. Sekali didomeni ini Pak. Misalkan ngabdi, tamat ujian selesai ujian, sampai ujiannya selesai terus pulang, itu tidak bagus. Apalagi mau bantu. Mungkin wajah-wajah begini, sama nanti tahu. Mana wajah yang benar yang itu nampak Anda. Jadi suci itu. Bahkan tidak hanya tamat yang sudah kuliah, tamat alia pun ngabdi. Ya enggak? Ngabdi masih ngabdi gitu. Ya enggak, Pak? Ya betul. Jadi ngabdi itu banyak manfaatnya. Dengan ngabdi kamu tahu kekurangan kamu. Oh ternyata misalkan romantika ngajar ala-ala seterusnya itu kan akhirnya berusaha bisa. Dari ngajar itu lalu timbul kedewasaan. Ya kedewasaan. Terus manfaatnya kalau kamu ngajar itu terus terima kasih dengan guru kamu. Gimana terima kasihnya? Kamu kan alami ngajar anak-anak kelas 1. Cuma nulisnya kayak gambar. Kan satu-satu Pak Cito, tembok lagi. Nulis alat lu bisa setengah jam tuh. Alat duki. Karena apalagi dulunya nggak pernah madrasah. Itu parah lagi. Terus kamu sadar, oh ya berarti guru saya dulu ngajar saya supaya ini. Ya kan? Kayak saya ngajari anak. Soalnya kamu sadar, kalau ada guru marah, apa terus oh ya wajar saja guru saya itu marah. Mau ngajar sungguh-sungguh, terus yang biasa ngantuk. Saya ketika ngajar, itu mengantuk cara. Itu kamu akan sadar. Paham nggak? Selama kamu udah kayak gitu, udah sadar, anggapannya orang ngajar itu enak-enak aja, ya enggak Pak? Atau setengah mati. Ya kalau gurunya itu cepat bisa. Guru itu kan gini, sebelum ngajar itu kan supaya PD itu kan apa yang diajarkan bisa itu PD. Dari guru itu, misalkan saya ngajar kamu ini, ya karena saya bisa baca, saya PD, kalau bisa tuh repot, beritotan. Akhirnya ceritanya kemana-mana, tidak mengarah. Supaya cerita ini hilang di kitab ini. Boh, cerita masalah apa? Itu rahasia guru. Nah guru yang nggak bisa, yang bisa itu kan tolak apa? Udah kamu jangan anggap. Saya itu tolak terus. Banyak nggak bisa tolak. Tak langsung, oh kita bisa tuh karena cerdasnya saya ini. Sama saja, misalnya belajar. Kadang ketemu yang sulit, buka kitab ini panjang itu. Kadang nggak bisa tidur sebelum ketemu. Nah, kayak gitu kan. Kalau ketemu, oh menikmati luar biasa, sama terbawa mimpi-mimpi. Kalau ketemu gitu kan, itu ilmu. Makanya orang pintar itu jarang merokoso itu nggak dapat SK, ya Pak. Maka cuma dapat SK itu nggak ada. Paham? Apalagi model kayak saya dapat ijazah kan. Kalau guru pakai ijazah kayak Pak Maji, susah itu enak. Dia ada nanti apa Gus sekarang namanya? PK apa? PK apa ya? Yang sekarang ya Pak. Kalau nggak bisa punya saya ini kan. Namanya mereka tahu lagi. Gajinya ya Pak, jenengnya udah paham. Kan ada guru yang sekarang yang gajinya kayak negeri. Sama nggak negeri, nggak tahu pensiunan. Kayak Pak Ojak, barang kan. Nah kalau saya udah apa ijazah nggak tahu. Nggak punya ijazah, ini ngaji belum nggak ada ujungnya. Nah, paham nggak? Makanya orang ngaji itu berat. Kenapa? Sudah nggak dapat apa-apa, tambah capek. Nah kadang marah. Nah itu ngaji. Belum nanti ngajak jamaahnya, woi. Saya tahu sih.
Kalau subuh itu ada baik. Yang di belakang tuh, nah, kayak sabsul baru ngapung. Surbanan Pak. Iya. Anak pemain tidak baik-baik. Makanya usianya harus tambah ini kan. Supaya usia bagus-bagus ini. Yesus. Tuh. Walakot mananna ala Musa wa Harun. Nah, ini yang cerita lagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Cuma di Quran itu yang banyak cerita Nabi Musa. Tidak akan berkosa Nabi Musa itu. Terus lo, bawa bisa. Seperti itu.